Selamat datang di Lentera. Lewat ngobrol TI, raih aspirasi. Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi bersama kita. Kali ini teman-teman kita akan kedatangan sebuah tamu yang cukup luar biasa sekali. Mereka adalah orang-orang pusatnya HMTI teman-teman ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya Lentera ini adalah salah satu channel di mana kita akan membahas terkait tentang advokasi para mahasiswa khususnya di mahasiswa teknik informatika. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan panggil tamu undangan kita, orang-orang pusatnya HMTI. Beliau adalah ketua himpunan dan juga wakil ketua himpunan. Tepuk tangan yang meriah untuk mereka berdua. Oke teman-teman semuanya, kali ini di depan saya sudah ada orang-orang pusatnya HMTI teman-teman ya. Beliaulah ada Mas Dean ya selaku ketua himpunan dan juga Mas Hafiz ya selaku wakil ketua himpunan. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran ya sekiranya nama lengkap dan juga profil mereka itu seperti apa. Oke, jadi kita langsung kenalan saja dengan mereka semuanya. Oke, selamat datang ketua himpunan dan wakil ketua himpunan. Gimana? Halo semuanya. Halo teman-teman. Ya, disapa-sapa dulu. Masih ada ya. info dari seluruh angkatan. Ya. Mungkin langsung perkenalan aja ya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Denova Devta Febriansyah atau biasa dipanggil Dean. Aku kali ini sebagai ketua himpunan periode 2025 dan periode 2026, teman-teman. Oke. Terus sebelahnya mungkin. Halo semuanya, saya Muhammad Abis Takiuddin. Sini saya sebagai wakil ketua himpunan atau bisa bilang partnernya Mas Dean. Wes, mantap sekali. Mereka ini FYI teman-teman ya, mereka itu selalu bareng ya teman-teman ya. Mereka itu kemana tuh bareng, bahkan satu kelas bareng teman-teman bersama saya. Wes ya, sedikit cerita saja teman-teman ya. Oke. Him dan Wakahim nih, Gimana? banyak banget pertanyaan dari teman-teman mahasiswa TI terkait tentang prodi kita, terkait tentang mungkin sejarah atau mungkin sedikit bercerita terkait tentang yaitu himpunan itu apa sih dan sebagainya. Nah, mungkin dari Kahim dan Wakahim itu bolehlah cerita sedikit gitu. Terutama nih teman-teman kan, terutama Wakahim dan Kahim itu kan awal periode ya kan. Dulunya awalnya itu kenapa gitu? Atau mungkin awalnya itu mau maju sebagai Kahim dan Wakahim itu apa gitu? Ceritanya seperti apa gitu? Iya. Awal banget ya. Awal maju ya. Ini kan awal periode nih. Awal banget gitu ya. Awal Awal periode. banget. Ya. Jadi awal maju banget itu pertamanya dari aku dulu yang dicalonkan sebagai ketua himpunan. Calonkan. Nah, dari aku pribadi tentunya mikir-mikir dulu kan, mikir-mikir kenapa kenapa harus mau dan lain sebagainya kan. Terus juga buat semester berikutnya kan udah semester sekarang tentunya di semester 5. Nah, aku harus mikir berkali-kali dulu kenapa harus ambil kesempatan tersebut. Nah, akhirnya setelah melalui proses tahap mikir-mikir dulu, terus habis beberapa batang rokok, bungkus rokok dan ngobrol sama orang-orang yang emang udah awangnya udah jadi seorang ketua lah. Ngobrol-ngobrol akhirnya dapet lah jawaban. Ya udah akhirnya aku iyain. Mungkin jawabannya karena aku pengen belajar tentang kepemimpinan sih. Aku pengen gimana caranya itu mengkoordinasi anggota-anggotaku, pengurus-pengurusku, terus kayak gitu. Dan akhirnya udah fix nih aku ketuanya. Masih udah calon, udah pengen jadi calon kan. Aku nyari wakil ketuanya nih, kira-kira siapa wakil ketuanya, dan akhirnya aku nemu lah si Hafiz di pinggir jalan. Nemu 3 hari. Coba. Aku ngajak Hafiz. Hafiz ini jadi wakil ketua himpunan. Kayaknya nggak segampang itu deh. Biasa gitu dah. Iya. Ada liku-likunya gitu nggak segampang. Halo. Jadi waktu nggak mau nggak Oh, langsung gitu. ada lika-likunya tadi. Iya, ada lika-likunya. Perlu ini dulu, perlu apa ya? Perlu ngelobi dulu, misalnya ngajak ngobrol sampai jam 5 pagi. Waktu banget lah, sumpah. Prosesnya panjang banget. Kalau dari ini sih, mungkin dari Hafiz bisa ini. Siap. Gimana tuh, Him? Ini cerita ya, Ya. bagaimana saya sekarang di Bali sekarang ini ya. Nah, waktu itu lagi ada acara. Acara apa tuh? Apa acara apa tuh? Acara makrab daerah di Oh. Permi itu.
Wakil daerah. Oke, siap. Di malamnya emang anak ini nih diejek-ejekin, ayo jadi kohim, Oh, gitu. ayo jadi kohim, diejekin satu daerah anak ini. Wis, satu daerah itu. Nah, Iya, nah, tanggung-tanggung itu ya. Nah itu acara ceng-cengin ini berhenti di jam 12. Oh gitu. Ya, Berarti gantian. Ayolah jadi wakilnya aku, Oh. Angkani Nyong. Iya. Nah itu ya nggak di posisi itu belum ngasih jawaban. belum ngasih jawaban. Bingung. Bingung ya, iya. bingung. Bahkan sampai satu bungkus rokok pun habis ini. Wis, satu bungkus rokok lagi itu. Buat teman-teman itu jangan ditiru ya nomor mereka itu. Ayo lanjut. Nah, Terus akhirnya sampai di titik dimana saya ngasih jawaban, buat apa sih aku mau jadi wakil, aku nggak punya tujuan di situ. Nah, wah, itu berat pertanyaan emang beberapa bulan belum bisa dijawab, dari Dania pun nggak tahu, dari aku pun nggak tahu gitu. Benar. Sampai akhirnya nemu jawaban, ada beberapa yang aku ingin bawa ke himpunan. apa tuh? Contohnya dari saya sendiri yang inisiasi tadi Studi klub ya. dari himpunannya. Oke. Ya dari himpunannya sendiri itu yang pertama, gimana sih caranya cari penerus regenerasi? Gimana sih caranya kita persiapan plan untuk sebuah acara di jauh-jauh hari? Nah itu tantangan banget, yang dari sebelumnya aku ya udah tinggal ngandelin kahim tuh, kan udah ada yang bisa ngurus gini Iya. segala macam. Sekarang saya di posisi itu, Oh. itu tantangan banget. Jadi apa ya? Ibaratnya Master kaget plan, gitu iya, ya. iya. Kaget. Gitu. Oke, siap. Dari KM sendiri mungkin. Kalau dari aku ya kurang lebih sama sih, Sama. akademik kurang lebihnya sama karena udah Tua kita ya, iya maksudnya udah tua ya. tengah ketua lah Iya, Tua masuknya di sini ya. Iya, iya. Terus juga itu pertama yang akademik, aku perlu pikir ulang-ulang lagi buat apa ya, buat jadi kahim. Itu Kahim. tantangan pertama. Terus yang kedua, aku sebenarnya belum ngobrol sama orang tuaku Waduh, berat terkait ini. Cuma karena orang tuaku yang bukan strict parent banget ya, Oh, dia iya. membebaskan. Akhirnya Membebaskan. ya udah aku mengambil jalanku sendiri lah. Wis. Mengambil jalanku sendiri. Dan yang ketiga tantangan karena aku nggak ngekos sih. Oh. Aku nggak ngekos dan itu menurutku satu tantangan karena kan Hmm. ketua ya, maksudnya ketua kan kalau misalnya ada acara apa kan perlu hadir. Hadir. Nah, itu kurang lebihnya aku perjalanan lumayan jauh, 40 menitan dari rumah ke kampus. Nah itu menjadi satu tantangan, tapi aku udah paham sebelum mencalonkan diri, aku udah paham tantangannya bakal apa aja. Jadi ya kurang lebihnya sekarang kayak tinggal dijalanin aja sih. Jalanin aja ya. Semangat gitu ya. Iya. Oke. Nah mungkin sedikit nyempil nih OOT Apa ya. tuh? OOT itu tadi sempat apa ya menyebutkan dari rumah nih. Him. Nah itu mau dari teman-teman tanya nih rumahnya di mana gitu kan. Nah rumahku nih di ini teman-teman, di pokoknya dekat alun-alun Banyumas, dekat SMK 1 Banyumas. Nah itu sekitaran situ lah itu. Wis, jauh nih guys. Iya. Nah, tadi Mas Hafiz nih Mas Nah, Hafiz. kalau di rumahku sih dekat sih. Oke. Lama. Aduh. Di mana tuh? Di mana? Di mana? Padamara. Oh, Padamara. Nah, buat teman-teman yang mungkin lewat gitu ya, lewat Banyu, Mas Padamara itu bisa mampir Mampir, gitu kan. boleh, Mampir. boleh. Insya Allah mampir, mereka akan bukakan pintu insya Allah. Oke, gitu. Nah, tadi berbicara banyak nih terkait tentang tantangannya akademik. Iya. Kan akademik dari dua orang ini gitu kan, dari Karim dan Wahim. Tantangan akademik. Nah, sekiranya ada tips nggak sih cara untuk bisa walaupun ada tantangannya gitu kan, berarti kan kalau misalnya ada tantangan harus ada solusinya nih. bener. Ya. Bener banget. Betul, Bener. tantangan Iya. ada solusinya. Nah, Masuk mungkin akal. solusinya itu kan tips. Nah, tips bagaimana teman-teman untuk bisa pertama mengatur kuliah jelas. Iya. Yang kedua organisasi dan yang ketiga nih proyek. Ya kan mungkin Proyek. mok ada proyekan gitu nih seperti Mau itu. nyari proyekan atau punya ide buat proyek. Nah, itu Gitu. ya mungkin bisa di-spill nih kira pembagian waktunya nih dari siapa dulu deh? Ran? Mungkin habis dulu lah. Habis dulu. Habis dulu ya. Jadi tadi tanya time management ya. Iya, manajemen Mungkin pembagian teman-teman waktu. gini FYI ya. Saya di semester ini mengikuti banyak kegiatan ya, seperti masnya. Siap. Tapi nggak sebanyak masnya sih. Sekarang ini total ikut 4 kegiatan. Wis. Respect. 4 kegiatan teman ya, 4 kegiatan. Oke. Yang pertama dari himpunan sendiri. Yang kedua jadi pengurus study club. Teman-teman kalau nggak tahu ya, di informatika sendiri ada komunitas belajar. Komunitas. Itu study club namanya. Nah, saya salah satu pengurus. Selanjutnya saya ngikuti pengabdian masyarakat
masyarakat. Terus selanjutnya saat ini saya mengikuti lomba cyber security. Itu gimana sih cara ngatur waktunya? Pertama, teman-teman tuh harus tahu untuk besok mau ngerjain apa dulu. Oke. Time blocking. Time blocking teman-teman. Catat ya guys ya. Catat. Oke, Terus kalau semisal belajar terus otomatis kan bakal stres ya teman-teman. Ada namanya relaksasi diri. Relaksasi diri. Oke, terus. Ya itu. Selanjutnya tetap istirahat aja sih, jangan gimana sakit soalnya banyak kegiatan gitu. Terus apalagi pertanyaan tadi? Time management terus? Manajemen mungkin ya. Terus Apa pembagian tuh? waktunya itu antara kuliah, organisasi gitu kan, sama mungkin kalau- proyekan gitu kan. Semester 5 kan pasti banyak proyekan Iya, gitu kan, benar, ya kan? Betul, benar. Semester 5 ya. Benar, semester 5. Kalau kuliah sendiri saya nggak kuliah guys. Gila, respect. Jelasin dong Nah, maksudnya. dari Jelasin. kegiatan pengabdian masyarakat sendiri itu ada konversi. Jadi bisa bilang saya kuliah tuh cuman 2 matkul doang, 4 SKS doang di Kamis sama Jumatnya. Jadi Konversi. bisa bilang semi nganggur ya. Di situ, tapi di situ meskipun saya nggak kuliah, saya di situ saya ulik-ulik ada materi apa saya pelajarin. Ada gini nih, ada tools baru nih, saya cari tahu sendiri gitu. Terus proyekan ya, gimana caranya punya ide project atau ada nih project datang ke kamu. Yang pertama otomatis harus cari muka dulu teman-teman. Waduh, Cari muka. cari muka dulu guys. Oke. Beritahu ke mereka bahwasannya kamu bisa programming ini dan segala macam. Otomatis job-job tuh datang sendiri. Oke. Bahkan kemarin tuh saya diminta buatin AI untuk prediksi dari sebuah saham teman-teman. Respect. Nah, di posisi itu karena saya lagi sibuk juga ya, saya nggak ambil. Dan juga banyak job-job yang lain. Kalau semisal teman-teman show off nih, saya bisa segala macam gini, otomatis job itu datang sendiri. Terus selanjutnya untuk ide-ide ya, gimana cara membuat project sendiri. Pertama, tahu dasar-dasarnya dulu. Kalau teman-teman lagi di proses itu pasti pingin namanya ngulik-ngulik, oh gimana ya kalau membuat gini nih, tak jadiin coding tuh gimana ya. Itu pasti ada ide-ide yang muncul sendiri. Gitu teman-teman. Mantap. Jadi ceritanya panjang banget nih dari Wakahim teman-teman ya. Banyak project kan, juga ada konversi juga tadi kan. Mungkin teman-teman juga penasaran itu konversi itu apa, ini nanti bisa tanya-tanya langsung teman-teman ya. Nah, tadi dari Wakahim nih, tentunya dari orang pusat nomor 1 HMT ini, dari Kahim ya. Nah, Him, gimana nih Him? Pasti lebih sibuk dong ya kan, ngurusin eksternal dan sebagainya gitu kan. Gitu. Silakan Him. Kalau dari aku sendiri jujur yang pertama tetap harus memilih dulu mana agenda-agenda yang penting. Oke. Tentunya kalau semisal waktunya perkuliahan, kita juga harus fokus di perkuliahan. Nah, semisal ada misalnya kasusnya bertabrakan dengan perkuliahan dan organisasi. Nah, itu mana yang penting dulu antara organisasi dan perkuliahan. Nah, kalau semisalnya memang di antara dua kasus tersebut itu apa ya, ada yang diibaratkan sama-sama penting lah. Nah, itu tergantung gimana kaliannya aja. Misal di organisasi itu ada kepanitiaan, terus juga ada kelas nih, ada mata kuliah, ada kelas. Nah, itu biasanya di kepanitiaan itu ada surat dispensasi lah. Nah, di situ kalian bisa milih antara mau masuk ke kelas atau atau izin pakai surat dispensasi. Itu nanti ke dosen pengampu lah sih. Nah, yang pertama tuh harus tahu dulu mana yang penting. Mana yang penting teman-teman ya. Harus benar-benar ngepilih dulu nih, kalian agenda terdekat itu apa, terus agenda berikutnya itu apa, agenda berikutnya lagi itu apa. Jadi kalian tahu sekiranya kayak deadline lah. Terus misal di agenda pertama tuh deadline-nya sampai jam berapa. Nah, terus berikutnya ada agenda lagi nih. Nah, itu sampai jam berapa. Nah, biar teratur aja sih, biar teratur, biar kayak enggak jadwalnya ya. Iya, jadwalnya biar teratur. Terus apa ya? Mungkin lebih ke disiplin karena pasti susah buat manajemen waktu antara kuliah, organisasi dan tugas-tugas proyekan dan lain sebagainya. Kalau misal kita nggak disiplin,
tentu pasti ada yang kelewatan. Entah organisasinya kita nggak aktif atau di kuliahnya kita jadi nilainya jadi anjlok. Ya kan? Itu kan permasalahan utama antara orang-orang yang masuk organisasi dan juga keperliannya. Iya, betul. Nah, itu pertama harus disiplin. Jadi teman-teman emang benar-benar harus belajar disiplinnya, harus benar-benar tahu prioritas yang penting itu apa. Oke. Itu sih. Jadi biar dua-duanya itu balance antara organisasi, perkuliahan dan tugas-tugas dan lain sebagainya itu balance semua. Siap. Kurang lebih kayak gitu. Begitu teman-teman ya. Jadi pada akhirnya teman-teman ya, pada intinya teman-teman itu harus bisa membagi waktu semuanya gitu ya. Terus juga skala prioritas dari kami menyampaikan gitu ya, mana yang lebih penting. Terus juga terkait dengan dispensasi itu bukan untuk disalahgunakan. Betul ya. Betul banget. Betul banget. Itu dikeluarkan kalau misalnya emang penting banget. Penting Urgent. Benar-benar Kalau nggak urgent urgent izin, dari organisasi nggak atau bakal dari mengeluarkan. kepanitan tuh nggak bakal mengeluarkan tuh. Teman-teman ya. Itu teman-teman perlu diperhatikan, perlu digarisbawahi untuk terkait tentang dispensasi. Nah, nih Him dan Pak Kadim nih. Ya. Tadi di awal juga sempat menyinggung terkait tentang daerah-daerah nih. Nah, itu kan permi gitu ya. permi berarti kan itu kiranya kan kita juga ada tersepit dulu nih teman-teman tadi Ya, boleh ya, tersepit dulu. Kita ada organisasi pasti ada Eksternal. eksternal organisasi gitu. Nah, mungkin diceritakan nih ke teman-teman sekiranya apa sih gitu kan, eksternal itu apa, terus mungkin tadi sedikit permi itu apa sih, permi itu apa gitu. Mungkin diceritakan dari KM dulu mungkin apa ya. Oke. Jangan dari KM dulu mungkin. Nah, jadi kita khususnya di teknik informatika dan sebagainya kayak sistem informasi dan sebagainya itu ada organisasi eksternal teman-teman. Organisasi eksternal. Mungkin kalau misal kalian paham juga kayak M-Solver, terus juga FKM TSI dan lain sebagainya, intinya organisasi eksternal yang di luar kampus kalian. Nah, itu tuh kita tuh ada Permikomnas teman-teman. Permikomnas itu adalah Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional. Jadi kurang lebihnya Permikomnas itu sebagai wadah antara himpunan di seluruh Indonesia. Nah, kurang lebihnya itu ada 300-an himpunan yang join di Permikomnas, teman-teman. Nah, di Permikomnas sendiri itu juga dibagi wilayah dan daerah. Nah, kita di Jawa Tengah di UMP itu terbagi menjadi wilayah 7. Kita berada di wilayah 7. Wilayah 7. Ya, wilayah 7 itu di Jawa Tengah. Nah, di wilayahnya lagi itu ada pembagiannya lagi. Ada pembagiannya lagi namanya daerah. Nah, kita itu ada di daerah 2. Oh ya, mungkin sebelumnya di wilayah 7 itu ada total 6 daerah ya. Betul. Total 6 daerah. Nah, kita berada di daerah 2. Itu ruang lingkupnya Barling Mas Cakep ya namanya. Cakep, ya, ya, Barling ya. Mas Cakep lah, Banyumas Raya lah. Kayak Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan lain sebagainya. Nah, mungkin apa lagi ya? Terkait Permikomnas. Nah, itu kan tadi kan terkait wilayah. Nah, wilayah sendiri itu ada ketuanya, teman-teman. Ibaratkan kalau misal di Himpunan itu ada ketuanya sendiri kayak aku kan. Nah, itu di wilayah itu ada koordinator wilayah namanya. Nah, sekarang koordinator wilayah sekarang itu maksudnya yang memegang jabatannya itu dari PNC. Iya, namanya itu Mas Paradis. Nah, itu koordinator wilayah. Nah, terus di daerahnya juga itu ada koordinator daerah namanya. Nah, kebetulan di HMTI di UMP itu ada koordinator daerahnya, teman-teman. Nah, koordinator daerahnya itu sendiri namanya Kamaputra Pembudi. Itu koordinator daerah 2 dari UMP lah intinya. Iya. Mungkin ada masukan, ada tambahan dari Tambah lagi mungkin dari Pak Kadim. Mungkin teman-teman buat pembeda aja, permi itu bedanya dengan eksternal lain itu jatuhnya bukan forum atau komunitas gitu. Soalnya dari permi itu terafiliasi langsung dengan pemerintah, teman-teman. Dan di permi selain sebagai wadah ya, bisa jadi tempat cari magang. Jadi biasanya tuh kan tadi sempat di-mention juga sama Mas Dian, itu koordinator wilayah itu namanya Badan Pengurus Wilayah. Dan ada juga namanya Badan Pengurus Pusat. Nah, kalau namanya Badan Pengurus Pusat itu udah mainnya politik. Udah mainnya sama pemerintah. Jadi semisal teman-teman tertarik nih ya jadi BPP itu namanya nyari lowongan kerja atau magang itu bener-bener
mudah banget. Oke. Dan otomatis langsung ke pusat. Wih, Soalnya siap. hubungannya udah sama pusat. Juga kemarin nih ada kebocoran data. Yang eksekusinya itu yang cari-cari datanya itu lewat mana? Itu dari Permia sendiri. Nanti bukan konsolidasi jatuhnya sih, rapat bareng sama Komdiginya. Lewat mananya gitu. Untuk kebijakan-kebijakannya nanti yang keluar itu apa? Nah, itu bedanya dengan komunitas atau forum lain. Itu Permi. Hebat juga ya Mas Tian ya? Iya, hebat juga. Keren. Berarti punya akses lebih lah ya. Benar, besar lah ya. benar. Akses lebih untuk terkait tentang lowongan pekerjaan nih teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk join himpunan. Iya. Oke. Benar. Nah, nih Kahim tadi kan terkait tentang keanggotaan tadi ada koordinatornya gitu. Nah, kita penasaran nih sekiranya yang dari HMT sendiri, HMT UMP itu udah berapa orang yang ikut Komnas gitu? Jadi pengurusnya maksudnya? Iya mungkin. Ya, jadi pengurus ya. tadi kan juga sempat dimention ya sama Mas Hafiz, itu ada BPW, itu Badan Pengurus Wilayah. Nah, kayak kita sih sebenarnya di himpunan itu pengurusnya. Nah, tapi ini Badan Pengurus Wilayah. Nah, itu dari HMT itu yang pertama itu ada Korda, ada koordinator daerahnya yang tadi aku sebutkan. Terus ada lagi dari Mas Noval itu di divisi Iptek. Terus yang satunya lagi Mbak Nabila itu di divisi PSDM. Ya, jadi ada beberapa divisi-divisi, kurang lebihnya sama aja kayak organisasi pada umumnya sih. Oke, siap. Itu teman-teman ya. Jadi beberapa anggota dari HMTI juga, HMTI khususnya itu udah ada yang masuk Komnas teman-teman ya. Jadi jangan salah. Nah. Oke, nih Kahim, ini kita ada sesi di mana menjawab pertanyaan dari mahasiswa T. Oh, ada tuh. Ada. Boleh. Nah, pertanyaan ini itu diambil dari Ego Box Question. Jadi kemarin sempat dibuka tuh di Instagramnya HMTI UMP. Jadi teman-teman yang belum follow bisa follow dulu ya, biar nanti bisa menyampaikan aspirasinya lewat situ begitu. Nah, ini ada sesinya. Mungkin bisa dibantu pertanyaan pertama nih. Gimana? Ya, enggak bisa langsung disebutkan aja Mas Kadep. Ya silakan Mas Kadep. Ya. Izin bertanya ya Him. Ya, silakan. Gimana? Ini ada question Q&A. Kak, boleh tanya pengurus muda itu dibukanya kapan ya? Oke, terkait dengan pengurus muda nih yang udah yang tertarik sama kita. Ya, silakan. Jelasin dulu nggak sih apa Iya. itu pengurus muda? Mungkin aku sedikit menjelaskan ya terkait pengurus muda itu apa. Jadi pengurus muda itu kurang lebihnya teman-teman yang mau daftar ke pengurus muda itu nanti diibaratkan kayak magang. Nah, di situ kalian belajar yang belum pernah masuk organisasi, di situ tempatnya buat kalian belajar cara berorganisasi seperti apa, terus mengasah soft skill dan juga hard skill itu tempat yang tepat di pengurus muda. Nah, buat kapannya itu dari awal November sih. Kemungkinan di tanggal 10 sampai 15 November. Iya, 2025. 2025 ya, 2025. Nah, terus juga setelah kalian daftar itu nanti ada beberapa tahapan-tahapan. lagi. Ya kan, seperti pada umumnya kalian mendaftar itu ya lewat link Google Form, terus juga nanti ada tahap seleksi atau interview, ya kan? Ada tahap interview dan nanti baru ada tahap final itu pengumuman. Nah, setelah kalian resmi sebagai pengurus muda, nah di situ tuh kalian masuk ke departemen-departemen yang kalian pilih. Itu kan sebelum intinya kalian daftar itu masuk ke departemen yang kalian pilih nih. Misal di departemen Humas atau PSDM atau Kominfo. Nah, itu kalian bebas milih mau departemen apa. Nanti setelah kalian masuk ke departemen tersebut, di situ kalian membantu dan belajar gimana bekerja departemen tersebut, kayak ada program kerja itu seperti apa, terus juga culture di departemen tersebut itu seperti apa. Karena menurutku ada perbedaan sendiri. Ada perbedaan sendiri. Dibuatkan kayak Humas nih ngurusnya kan ke eksternal. Sering ketemu dari universitas lain dan lain sebagainya. Terus juga kayak advokasi itu kan mengurus
aspirasi dari mahasiswa TI dan lain sebagainya itu menurutku ada sedikit perbedaan dari departemennya. Oke, berarti punya ciri khas sendiri gitu Betul, ya. betul. Permasalahan Kalian departemen. bisa milih mau masuk ke departemen apa. Kita tunggu ya teman-teman di pengurus muda. Ditunggu tuh pengurus muda ya. Oke, mungkin ada tambah lagi dari Bang Aim. Dari tentang pengurus muda tuh. Support mungkin atau apa gitu. Gini teman-teman, kalau pengurus muda itu kan sebenarnya kita memberi kesempatan ya buat teman-teman belajar gitu. Ya masa sih kita udah buat kesempatan nggak diambil, betul kan? Oke, betul. Siapa sih yang nggak mau belajar gitu? Jadi teman-teman semisal daripada gabut jadi kupu-kupu gitu kan? Kupu-kupu. Kuliah pulang-pulang. Ya, kupu-kupu. Nah, teman-teman bisa join nih. Mulai dulu dari pengurus muda, tidak hanya memberikan gambaran gimana caranya organisasi itu bekerja gitu ya. Siap. Oke, berarti mungkin sedikit pengurus muda itu belum secara resmi tapi gimana ya? Maksudnya kayak wadah begitu ya. Iya. Buat tempat belajar. Belajar. Betul. Gitu teman-teman ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih, Bang Kadep. Oke, pertanyaan dari Ismi Sophia underscore Apa ya. tuh? PDH-nya jadi kapan nih? Nggak sabar Pak. Aduh. Ya. Aduh, itu salah satu pengurus mungkin ya. Iya, mungkin dari bentar, PDH apa nih? Korsa. Oh, beda Oh, Korsa. pada Korsa. Ya. Pada Korsa. Oke, siap. Itu berarti dari teman-teman angkatan 25 ya? 25. Teman-teman angkatan 25. PDH-nya jadi di awal November, teman-teman. Nah, itu nanti bakal dibagikan lewat pamong kurang lebihnya. Nanti bakal ada info lebih lanjut, nanti akan diinfokan di grup peserta OSIMA lah. Oke, siap. Nah, itu kalian bisa pakai di setiap hari Kamis. Hari Kamis, ya, hari Itu Kamis. Prokernya advokasi. Advokasi. Prokernya? Oke, Nama prokernya apa? Nama prokernya Hari dah. Hari. Nanti flyernya bisa dibaca teman-teman, itu ada foto saya. Yes. Oke, itu di hari Kamis ya. Silakan bisa dipakai teman-teman. Itu info untuk jadinya kapan itu awal November insya Allah. Jadi ditunggu saja. Mungkin nanti juga ada follow up selanjutnya sekiranya untuk pembagian PDH itu seperti apa. Begitu teman-teman. Ya, mungkin ada tambah lagi dari Pak Kahim, silakan. Terkait tentang PDH. Waktu pembagian PDH sebenarnya bukan cuman teman-teman tuh ikut, itu kan sebenarnya rangkaian acara dari OSMA ya teman-teman ya. Itu sebenarnya bukan cuma dapat PDH aja, ada atribut lain. Atribut lain tuh. Pertama ada stiker sama ganci. Wih. Nah, jadi teman-teman tuh bisa ngumpulin namanya kunci krincing Krincing ya. Coba ditunjukin nih. Gini nih. Nah, itu. Ya, mungkin kalau misal anak teknik itu kan seperti itu ya. Anak Ya, jadi kalau krincing. misal jalan tuh bunyi kayak sapi. Nah, Oke. jadi teman-teman bisa ngumpulin gantungan kunci dari setiap event. Minta aja ke imburan, minta dong gantungan kunci. Oke. Tinggal minta aja. Itu betul. Jadi teknik culture. Di culture, oke. Tadi kan. Ya lagi. Oke, keren banget. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih, Bang Kadep. Silakan. Pertanyaan dari Fiona Aulia. Oh, Ya. gimana tuh? Bagaimana cara himpunan menampung aspirasi mahasiswa teknik informatika? Keren. Begitu Mas Ahim. Oke, siap. Gimana caranya Mas Habis? Ya, Silakan bisa dijawab. Main. Gimana caranya sih Ya. kita ngumpulin aspirasi? Mungkin jelasin dulu aspirasi. Aspirasi. Gimana contohnya? Semisal nih aspirasi dulu ya, gimana itu teman-teman punya unek-unek apa sih, punya keinginan apa sih dari prodi sendiri. Nah itu aspirasi ya teman-teman. Nah itu bisa disampaikan pertama, bisa langsung ke himpunannya ya, betul. bisa langsung. Kalau nggak, teman-teman sekarang kan di angkatan itu kan ada namanya komting. Nah itu bisa lewat komting, habis itu baru disalurkan ke himpunan, lebih tepatnya ke advokasi. Makasih. Nah, advokasi soalnya yang bertugas menampung dari aspirasi-aspirasi. Nah, nanti dari aspirasi tersebut disampaikan langsung ke Kaprodi atau pihak yang berwenang atau pihak yang bermaksud yang menanggapi aspirasi tersebut. Nah, seperti itu gambarannya. Oke, siap. Mungkin ada tambah lagi. Mungkin ya simpelnya aspirasi itu kayak keluh kesah kalian. Keluh kesah kalian di prodi teknik informatika itu keluh kesahnya itu apa aja? Misal kayak ya misal dari teman-teman
liftnya nih kurang enak atau Wis. kursinya kurang nyaman misal di perkelan kursinya kurang nyaman, nah itu bisa sampaikan teman-teman ke teman-teman advokasi. Nanti dari advokasi yang bakal menyediakan wadah untuk teman-teman menyampaikan aspirasinya. Oke. Ditunggu untuk aspirasinya teman-teman. Tunggu aspirasinya. Jadi bisa menambahkan nih teman-teman ya, kebetulan kita dari advokasi untuk terkait tentang penghimpunan aspirasi itu seperti apa, nanti akan ada momen di mana kotak aspirasi teman-teman ya, di mana teman-teman akan menyalurkan aspirasi itu lewat situ begitu, apa terkait tentang akademiknya teman-teman gitu kan, atau mungkin fasilitas gitu, silakan bisa disalurkan di kotak aspirasi tersebut begitu ya, begitu. Oke. Nah lanjut nih ya, masih ada sebuah hal yang mungkin perlu kita bahas, dan hal ini mungkin sedikit menarik gitu. Mungkin akan sangat menarik gitu. Terkait tentang visi dan misi. Visi dan misi. Nah, ya kan ini akan visi dan misi dari teman-teman Kahim dari Mas Kahim dan Mbak Kahim gitu kan. Karena kan ini menentukan arah gerak gitu. Ya, menentukan arah gerak Kahim dan Mbak Kahim untuk membawa HMT ini mau kemana gitu. Mungkin bisa langsung dijawab, silakan. Mungkin kayaknya dulu aja Ya, sih. mungkin kalau dari aku ya, visi yang aku bawa itu himpunan itu sebagai wadah pengembangan diri dari teman-teman mahasiswa TI. Nah, oke. Himpunan itu sebagai wadah buat pengembangan soft skill maupun hard skill. Di situ kalian ibaratkan kayak ditempa lah, ditempa untuk berkembang. Dari diri kalian yang mungkin sebelumnya introvert dan lain sebagainya itu bisa menjadi lebih baik di HMTI. Nah, terus misi yang aku bawa itu kurang lebihnya meningkatkan peran dan fungsi untuk mahasiswa TI. Jadi emang benar-benar peran dan fungsinya kita sebagai wadah itu tersampaikan langsung ke teman-teman mahasiswa TI. Dari angkatan yang paling atas berapa ya? Mungkin dari angkatan 20 sampai yang masih ada paling atasnya sampai angkatan yang terbaru angkatan 25. Kayak gitu. Terus juga yang kedua itu mengembangkan program kerja yang udah terpilih. Jadi kan ada beberapa program kerja ya di HMTI sendiri. Nah, itu dari aku pengen mengembangkan program kerjanya itu ada inovasi terbaru. Terus ada ada bahasanya, ibaratkan kayak mengembangkan proker yang lama itu ada inovasi terbaru lah. Siap. Lebih seperti itu. Terus yang ketiga itu kan TI terkenal sebagai orang-orangnya introvert dan lain sebagainya. Nah, itu kita sebagai HMTI itu menjadi tempat untuk mempererat solidaritas di prodi Teknik Informatika. Jadi kita memikirkan gimana caranya mahasiswa TI itu solid, terus satu padu dan seperti satu padu. Jadi emang benar-benar memecahkan stigma anak-anak TI lah. Lebih kayak gitu. Siap. Jadi menyempil ya, maksudnya kita itu mungkin dilihat dari kacamata orang itu introvert dan sebagainya gitu kan, tapi di sisi lain dari KM sendiri itu ingin memecah hal tersebut gitu. Keren sih. Nah, mungkin dari Pak Kahim nih. Pak Kahim. Nah, kalau dari misi sendiri itu kurang lebih sama. Sama. Oke. Tapi yang beda di sini itu misinya aku. Misi, oke. Jadi kan visi. Visinya sama, misinya yang beda. Iya. Siap. Misinya aku tuh dibawa dari pengalaman di organisasi. Oke. Kita ya sebagai 3 periode ya. Ya, Tiga periode di Keren. himpunan. Betul. Pastinya tahu lah gimana caranya, susahnya nyari masa. Misal ada kegiatan gini. Terus gimana tuh caranya menyatukan pemikiran. Oke. Itu untuk pendekatan-pendekatannya itu susah, apalagi udah di-mention ya dari Mas Dean, anak kita itu introvert. Nah, itu Betul kan? Ya, betul. Dulu tuh punya ide gimana sih caranya ngoding bareng terus bisa kumpul bareng, aspirasi lewat situ gitu. Oke. Nah, di situ. Inisiasi sedikit. Nah, benar. Nah, makanya dari aku tuh pengen ngejar banget namanya kegiatan akademik. Nah, seperti itu. Siap. Lewat akademik nanti bisa disalurkan untuk ke mana saja. Gitu. Entah untuk buat kaderisasi, organisasi, untuk menyatukan pemikiran di informatika sendiri,
Nah, lewat itu dari akademi. Betul. Oke, keren. Ada lagi mungkin Udah sih. Oke, mantap. Yaitu teman-teman terkait tentang visi dan misi dari Kahim dan Wakahim, teman-teman ya. Jadi mereka itu udah memiliki arah geraknya masing-masing ya. Mereka memang udah akan membawa HMTI tentunya bisa lebih baik lagi ke depan gitu. Nah, tadi terkait dengan visi misi pasti tidak luput dengan yang namanya peran dari mahasiswa cair mungkin ya. Mahasiswa cair, mahasiswa teman-teman yang lain begitu ya. Nah, sepenting apa sih aspirasi mungkin ya, sepenting apa aspirasi teman-teman mahasiswa TI khususnya bagi Kahim dan Wakahim gitu. Sekarang bisa dijawab mungkin. Kalau menurutku aspirasi itu penting banget ya. Ibaratkan ada orang nih yang berjalan tapi entah jalannya itu bener atau salah tuh orang tersebut nggak tahu. Oke. Nah ya kan, nah ada orang lain nih yang ngomong ini jalan yang bener ke arah sini, jalan yang salah, ini ada jalan yang salah jalan sini. Iya. Itu diibaratkan kayak aspirasi. Nah, itu teman-teman kurang lebihnya kayak ngasih saran dan kritik entah kalau kesah dan lain sebagainya buat kita untuk berkembang lebih baik, entah itu di himpunan atau di prodi sendiri teman-teman. Jadi menurutku sangat penting banget buat aspirasi. Jadi teman-teman yang pengen menyampaikan aspirasinya silakan disampaikan, nggak usah takut, nggak usah malu, karena ketika kalian nggak nyampein aspirasi kalian itu rugi sendiri. Karena ya nggak bakal ada perubahan kalau misalnya dari kalian nggak menyampaikan aspirasi. Betul. Gitu. oke, siap. Ini dari Wakahim. Nah, kalau dari aku sendiri otomatis kita sebagai himpunan ya menerima banget nih namanya aspirasi. Kalau diibaratkan kita seperti pelayan masyarakat atau pemerintah. Jadi kalau semisal nggak ada aspirasi itu kita jatuhnya bingung. Kalian tuh mau apa? Ya masa kita ngide sih mau kayaknya butuh ini nih, ya padahal belum tentu. Teman-teman butuh itu. Nah jadi kita benar-benar butuh namanya aspirasi dari teman-teman. Jadi jangan malu-malu untuk nyampein aspirasi. Soalnya untungnya tuh bukan dari kita sendiri, dari teman-teman, lebih tepatnya buat teman-teman. Buat kita semua sih. Buat kita semua, benar. Buat kita semua. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Aspirasi teman itu sangat penting ya, sangat penting untuk bisa memajukan terutama di prodi kita sendiri teknik informatika, teman-teman ya. Jadi jangan sungkan-sungkan sekiranya ada aspirasi apa yang mau disampaikan atau sesuatu yang ingin disampaikan untuk bisa disampaikan. Mohon maaf teman ya. Kenapa tadi? Ya, mati lampu teman ya. Aduh, lampunya ini luar biasa sekali. Oke. Nah, tadi visi misi, aspirasi juga berbeda banyak ya kan. Nah, terus juga arah geraknya juga sudah jelas. Benar. Nah, pasti punya harapan nih. Harapan besar terutama. Kita mungkin ya juga punya harapan buat teman-teman juga gitu kan, selaku orang pusat HMTI. Mungkin teman-teman juga punya harapan juga. Ya, harapan untuk kedepannya. Himpunannya kedepannya gimana? Betul sekali ya. Harapannya dari Kahim dan Wakahim itu seperti apa sih? Gitu. Untuk kedepannya. Silakan. Ya kalau dari aku sendiri tentu harapannya buat periode selanjutnya, buat generasi selanjutnya itu tetap berbenah. Mungkin dari periode sekarang itu ada kesalahan, itu dievaluasi buat periode-periode selanjutnya. Terus juga kalian yang memang ingin melanjutkan kiprah organisasi boleh banget, boleh lanjut periode kayak kita berdua 3 periode mengalahkan kita tiga periode. Nah itu intinya kayak biar generasinya itu tetap ada dan biar budaya yang udah terbentuk itu nggak hilang di periode sekarang, itu bakal tetap ada di generasi selanjutnya. Terus juga mungkin itu dari harapan untuk pengurus untuk himpunan. Terus juga aku pengen harapan untuk teman-teman TI. Nah itu kan sempat yang aku mention ya, menghilangkan stigma. Nah itu aku pengen bener-bener pengen banget menghilangkan stigma kalau misalnya TI itu orangnya yang introvert dan lain sebagainya. Jadi emang pengen bener-bener solid dari tiap-tiap angkatan, tiap-tiap kelas itu benar-benar kumpul jadi satu. Jadi solidaritas teman-teman ya.
Itu dari Kahim, mungkin dari Wakaim silakan. Harapannya. Untuk Kahim dan Wakaim selanjutnya ya. Misal nonton ya. Pertama harapan saya tetap semangat untuk menjalani satu periode ini. Periode itu berarti untuk ke depan ya. Iya. Periode itu soalnya jujur seru, campur aduk sebenarnya. campur aduk, ada serunya, ada bagian partnya Capeknya. enggaknya. Iya. Pokoknya tetap semangat hadapi polemik keorganisasian, tetap semangat harapannya. Oke. Jangan tumbang sebelum akhir periode. Nah, itu harapannya. Siap, siap, Selanjutnya tetap ambil dari ambil yang baik-baik dari periode yang sekarang. Lalu diinovasikan atau dikembangkan untuk periode selanjutnya seperti itu. Oke, siap. Nah, mungkin pesan buat Mas Yuta ini. Mas Kahim tadi kan Mas Kahim udah menyampaikan ya kan. Oh, pesan, Ya, pesan. pesannya, harapannya juga Pesan. mungkin. Silakan. Jadi orang introvert itu nggak melulu stigmanya gimana ya, nggak mau bicara. Aku kan orang introvert, nggak gitu juga. Ada kalanya introvert itu bisa bicara. Contoh Raditya Dika, tahu kan? Raditya Dika. Ya, betul. Raditya Dika itu orang introvert, tapi kok bisa dia maju di depan stand up? Kan bukan nggak banget sih apa namanya, introvert itu namanya diam di kelas, terus nggak mau komunikasi, No sosialisasi, no lab, nggak melulu gitu. Oke. Ada namanya ya, apa namanya ya, iya benar. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk stigma-stigma terkait dengan introvert seperti itu begitu kan, harapannya tidak menjadi patokan teman-teman, tidak menjadi teman-teman untuk down Pasif, seperti betul. itu ya kan. Betul. Jangan sampai teman-teman, tapi teman-teman harus semangat dan buktikan bahwasanya aku itu nggak introvert gitu, aku bisa gitu teman-teman ya. Mungkin untuk closing statement ya, closing statement buat Mas Kahim dan Wakahim, silakan. Buat siapa nih closingnya? Closing sesuatu buat siapa? Dua-duanya silakan, bisa dari Kahim dulu atau mungkin dari Wakahim dulu. Dari Wakaim dulu sih. Wakaim Bentar, dulu. closing statement Tertuju untuk mungkin ke semuanya lah, ke pengurus, ke prodi kita sendiri mungkin gitu. Silakan. ke apa ya, harapan apa gimana nih? Ya mungkin Penutupan lah. iya penutupan lah buat mengakhiri ini semuanya. Maksudnya mau Kali ini. ya untuk podcast kali ini. Untuk podcast kali ini ya teman-teman ya, tadi kan udah bicara banyak banget gimana namanya organisasian itu, gimana ada namanya wadah buat teman-teman yang khususnya angkatan 25 ya. Nah itu harapannya bisa diambil. Terus juga semisal buat teman-teman TI ini mahasiswa cair, kembangin lagi yuk prodi kita, lewat kita otomatisnya gitu. Ke rumah dulu. Oke, siap. Yang selanjutnya buat Mas Tian. Iya, siap. Mungkin kalau dari aku lebih ke semangat sih, semangat buat semuanya, entah itu mahasiswa cair, terus juga kita sebagai pengurus, semangat dalam menghadapi dunia perkuliahan, siap. menghadapi lika-liku dunia perkuliahan. Mungkin itu aja closing statementnya. Terus kalian juga ditunggu episode selanjutnya. Iya, ditunggu episode selanjutnya teman-teman ya. Ya, mungkin begitu teman-teman semuanya untuk podcast kali ini, episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa nantikan di episode selanjutnya kita akan datangkan tamu yang lebih lagi daripada ini mungkin, walaupun ini udah lebih banget ya teman-teman ya. Ini udah orang pusatnya MTI ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di Lentera selanjutnya. Dadah, dadah.